Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana atas berkat dan rahmatnya sehingga kita dapat melaksanakan presentasi kali ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dosen yang saya hormati dan rekan-rekan yang saya banggakan, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan memaparkan atau menjelaskan materi tentang hak-hak atas kekayaan intelektual. Saya Fitri Hasanah sebagai moderator dan sebelum ke materi yang pertama, saya akan sedikit menjelaskan pengertian tentang hak-hak atas kekayaan intelektual, yaitu padanan kata yang bisa digunakan untuk intellectual property right atau IPR. Geistiges Eigentum dalam bahasa Jermannya, istilah atau terminologi hak kekayaan intelektual atau haki digunakan pertama kalinya pada tahun 1793. Fichte yang mengatakan tentang hak milik dari pencipta ada pada bukunya. Yang dimaksud dengan hak milik di sini bukan buku sebagai benda, tetapi buku dalam pengertian isinya. Haki terdiri dari 3 kata kunci. Yang pertama, hak, kekayaan, dan intelektual. Untuk lebih jelasnya, maka materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Nisa Koirunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopi Runisa dari kelas Diskap Jatinunggal dengan NIMD 119034747. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 5 yang akan menyampaikan materi mengenai hak-hak atas kekayaan intelektual dari mata kuliah hukum bisnis, dan langsung saja kita ke materi pertama, yaitu mengenai pengertian hak atas kekayaan intelektual. Nah, jadi hak kekayaan intelektual atau bisa disebut dengan haki adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk intellectual property rights atau Geistiges Eigentum dalam bahasa Jermannya. Istilah atau terminologi hak kekayaan intelektual digunakan untuk pertama kalinya pada tahun 1793 yang mengatakan tentang hak milik dari si pencipta ada pada bukunya. Nah, yang dimaksud dengan hak milik di sini bukan buku sebagai benda, tetapi buku dalam pengertian isinya. Haki terdiri dari 3 kata kunci, yaitu hak, kekayaan, dan juga intelektual. Nah, yang bisa disimpulkan bahwa haki adalah berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya berpikir manusia yang mengekspresikan kepada halayak umum dalam berbagai bentuk yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomis yang melindungi karya-karya intelektual manusia tersebut. Sistem haki merupakan hak private seseorang, dan seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku haki. Nah, jadi di sini bisa disebut pelaku haki adalah inventor, pencipta, pendesain, dan sebagainya. Tiada lain dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya agar orang lain terangsang untuk lebih lanjut mengembangkannya lagi. Sehingga dengan sistem haki tersebut, kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar. Nah, selanjutnya di sini ada yang dinamakan dengan ruang lingkup hak atas kekayaan intelektual. Nah, prinsip haki dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada hak cipta atau bisa disebut dengan copyright. Yang kedua adanya hak kekayaan industri atau industrial property rights. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian hak cipta dan ada sejarahnya juga. Nah, jadi sejarah hak cipta pada zaman dahulu tahun 600 sebelum Masehi, seseorang dari Yunani bernama Riad menentukan 2 tanda baca, yaitu titik dan koma. Anaknya bernama Apulus menjadi pewarisnya dan pindah ke Romawi. Pemerintah Romawi memberikan pengakuan, perlindungan, dan jaminan terhadap karya cipta ayahnya itu.
Untuk setiap penggunaan penggandaan dan pengumuman atas penemuan Riyad itu, Apulus memperoleh penghargaan dan jaminan sebagai pencerminan pengakuan hak tersebut. Apulus ternyata orang yang bijaksana. Dia tidak menggunakan seluruh honorium yang diterimanya. Honor titik digunakan untuk keperluan sendiri sebagai ahli waris. Sedangkan honor koma dikembalikan ke pemerintah Romawi sebagai tanda terima kasih atas penghargaan dan pengakuan terhadap cipta tersebut. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Langsung kembali ke moderator. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sally. Saya akan melanjutkan materi, yaitu tentang pengertian hak cipta. Pengertian hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, itu pasal 1/1. Selanjutnya, hak cipta menurut pasal 2 UU HC. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pemeran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Perbanyakan adalah penambahan jumlah suatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk pengalih wujudan secara permanen atau temporer. Kedudukan hak cipta. Mengenai kedudukan hak cipta sudah pula ditetapkan oleh UU HC pasal 3 ayat 1 bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak. Sebagai benda bergerak, hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan hibah wasiat dijadikan milik negara, perjanjian khusus mengenai perjanjian. Pasal 3 ayat 2 menyaratkan harus dilakukan dengan akta dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut di dalam akta tersebut. Pentingnya akta perjanjian itu adalah tidak lain dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian peralihan hak cipta apabila terjadi persengketaan di kemudian hari. Ciptaan yang dilindungi UU HC menganut sistem terbatas dalam melindungi karya cipta seseorang. Perlindungan cipta hanya diberikan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Untuk itu, pasal 11 ayat 1 merinci ketiga bidang tersebut meliputi buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya, ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya. Pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari pewayangan, pantomim, dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi, dan film serta karya rekaman radio. Ciptaan tari atau koreografi, ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, dan karya rekaman suara atau bunyi, segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, seni patung, dan kaligrafi yang perlindungannya diatur dalam pasal 10 ayat 2. Seni batik, arsitektur,
peta sinematografi dan fotografi, program komputer, terjemahan, tafsir, saduran, dan penyusunan bunga rampai. Selain itu, UUHC juga melindungi karya yang berupa pengolahan lebih lanjut daripada ciptaan aslinya. Sebab bentuk pengolahan ini dipandang merupakan suatu cipta baru dan tersendiri yang sudah lain dari ciptaan aslinya. Tidak ada hak cipta untuk karya sebagai berikut. Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan penetapan hakim, pidato kenegaraan, pidato pejabat pemerintahan, keputusan badan arbitrase atau lembaga seperti pengadilan, tetapi khususnya di dalam bidang perdagangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi selanjutnya. Langsung saja ke materi. Masa berlakunya hak cipta dalam mengatur jangka waktu. Waktu berlakunya hak cipta UHC tidak menyaratkan, melainkan membedakan. Perbedaan itu dikelompokkan sebagai berikut. Kelompok 1 atau bersifat orisinal. Untuk karya cipta yang sifatnya asli atau orisinal, perlindungan hukumnya berlaku selama hidup pencipta dan terus berlanjut sampai dengan 50 tahun setelah pencipta meninggal. Mengenai alasan penetapan jangka waktu berlakunya hak cipta orisinal yang demikian lama itu, undang-undang tidak memberikan penjelasan. Karya cipta ini meliputi buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya. Ciptaan tari atau koreografi segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, seni patung, dan seni batik. Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Kelompok kedua atau bersifat derivatif, perlindungan hukum atas karya cipta yang bersifat tiruan atau derivatif berlaku selama 50 tahun yang meliputi hak cipta sebagai berikut. Karya pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, karya rekaman video, ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya, peta karya sinematografi, karya rekaman, suara, atau bunyi, terjemahan, dan tafsir. Kelompok 3, pengaruh waktu. Terhadap karya cipta yang aktualitasnya tidak begitu tahan lama, perlindungan hukumnya berlaku selama 25 tahun meliputi hak cipta atas ciptaan, karya fotografi, program komputer atau komputer program, saduran, dan penyusunan bunga rampai. Pendaftaran hak cipta. Ciptaan tidak kalah pentingnya dengan benda-benda lain seperti tanah, kendaraan bermotor, kapal, merek yang memerlukan pendaftaran. Perlindungan suatu ciptaan timbul otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Maksud dari pendaftaran itu sendiri adalah hanya semata-mata mengejar kebenaran prosedur formal saja, tetapi juga meliputi tujuan untuk mendapatkan pengukuhan hak cipta dan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Pendaftaran hak cipta yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman, dan Hak Asasi Manusia. Sifat pendaftaran ciptaan adalah bersifat kebolehan atau faktualitatif. Artinya, orang boleh juga tidak mendaftarkan. Apabila tidak mendaftarkan, tidak akan ada sanksi hukumnya. Dengan sifat demikian, memang UHC memberikan kebebasan masyarakat untuk melakukan pendaftaran hak dan wewenang menuntut penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan ke pihak lain, tidak mengurangi hak cipta atau ahli waris untuk menuntut seseorang yang tanpa persetujuannya. Meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu, mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya, mengganti atau mengubah judul ciptaannya, mengubah isi ciptaannya. 2. Hak kekayaan industri atau industrial property rights. Yang pertama, paten. Merupakan hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Kedua, merek atau trademark. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata-kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan dipergunakan dalam kegiatan. Rancangan atau industri desain. Rancangan dapat berupa rancangan produk industri, rancangan industri. Rancangan industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna
atau gabungan dari padanya yang berbentuk 3 dimensi yang mengandung nilai estetika dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, atau komoditi di industri dan kerajinan tangan. Rahasia dagang atau trade secret. Informasi rahasia dagang adalah informasi di bidang teknologi atau bisnis yang tidak diketahui oleh umum, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Indikasi geografi. Indikasi geografi adalah tanda yang mewujudkan asal suatu barang yang karena faktor geografi, faktor alam, atau faktor manusia, atau kombinasi dari keduanya telah memberikan ciri dari kualitas tertentu dari barang yang dihasilkan. Desain, tata letak, sirkuit terpadu. Denah rangkaian yaitu peta atau plan yang memperlihatkan letak dan interkoneksi dan rangkaian komponen terpadu atau integrated circuit. Unsur yang berkembang, mengelola, memasukkan arus listrik menjadi khas dalam arti arus, tenaga, frekuensi, serta parameter fisik lainnya. Pelindungan varietas tanaman atau plant varieties protection. Pelindungan varietas tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemuliaan tanaman dan atau pemegang PVT atau varietas tanaman yang dihasilkan untuk selama kurun waktu tertentu, menggunakan sendiri varietas tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya. Pengertian dan dasar hukum dari hak cipta, paten, desain industri, dan merek. Hak cipta eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penaungan gagasan atau informasi tertentu. Dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta atau penerima hak untuk menggunakan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan pertimbangan kerugian pembatas-batasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1 butir 1 Dasar Hukum Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hak paten, hak eksklusif yang diberikan oleh negara atas hasil investasinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri untuk invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dasar Hukum Hak Paten Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep. Saya di sini akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh teman saya sebelumnya. Oke, langsung saja. Desain industri dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu untuk menyelaraskan dengan persetujuan TRIP. Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang merek. Kedua undang-undang ini menggantungkan undang-undang yang lama di bidang terkait. Pada pertengahan tahun 2002 disahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta untuk menggantikan undang-undang yang lama dan berlaku efektif 1 tahun sejak diundangkannya. Pada tahun 2000 pula disahkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas
tanaman dan mulai berlaku efektif sejak tahun. Dengan demikian, perangkat peraturan perundang-undangan di bidang haki di Indonesia sampai saat ini sudah lengkap. Namun hal tersebut masih belum banyak diketahui oleh masyarakat. Hal ini dihadapkan pula pada masih rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang haki. Oleh karena itu, tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang haki perlu terus-menerus ditingkatkan melalui berbagai kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Adanya pemahaman maka terhadap haki, maka para warga masyarakat akan menghargai karya yang dilindungi oleh hukum dan kekayaan intelektual. Selain itu, anggota masyarakat berkreasi untuk menghasilkan karya yang dapat dilindungi oleh hak kekayaan intelektual. Langsung ke bab 3, yaitu penutup. Kesimpulan: setiap karya-karya yang lahir pada buah pikir yang cemerlang yang berguna bagi manusia perlu diakui dan dilindungi. Untuk itu, sistem haki diperlukan sebagai bentuk penghargaan atas hasil karya. Sistem haki menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala untuk kreativitas manusia, sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau karya lainnya yang sama yang dapat dihindari dan dicegah dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut. Diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan dengan maksimal untuk keperluan hidupnya atau mengembangkan lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi. Oke, sekian materi yang dibacakan oleh saya, dan selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Silakan. Penyampaian atau pemaparan materi dari kelompok kami mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf karena kami masih proses pembelajaran, dan bagi kalian yang masih belum paham bisa bertanya langsung kepada kelompok kami, bisa melalui grup atau japri. Dan terima kasih kepada rekan-rekan kami yang telah ikut berpartisipasi dalam penyampaian materi dan pembuatan video, makalah, dan PPT. Terima kasih banyak. Dan kepada rekan-rekan yang telah menyimak materi dari kelompok kami, semoga materinya mudah dipahami dan bisa bermanfaat. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.